Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kertas kerja yang beranggotakan saya, Kori Awah Yulianingsi, dan yang kedua Rahman Nur Hamida, yang ketiga Anissa Yuni Arifia, yang keempat Dewi Nurhayati. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu dokumen yang berisi catatan, informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit, disiapkan sejak awal penugasan sampai selesainya audit. Langkah-langkah dokumentasi kertas kerja. Yang pertama, rencana audit. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. Yang ketiga, prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. Yang keempat, penelaah kertas kerja oleh penyelia. Yang kelima, laporan audit. Yang keenam, tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Fungsi dan tujuan dari kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja yang tersusun dengan baik dapat mendukung laporan audit. Yang kedua, untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi temuan-temuan audit. Yang keempat, untuk menjadi dasar penyelia dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Yang kelima, untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka sendiri atas sistem kontrol internal organisasi. Yang keenam, untuk membantu memfasilitasi penelaah rekan sejawat atau pereview. Dan yang terakhir, menjadi bagian dokumentasi yang disyaratkan oleh US Foreign Corrupt Practice Act. Harus dipertimbangkan dalam menyusun kertas kerja ada 7. Yang pertama, pendokumentasian termasuk penyusunan kertas kerja. Yang kedua, ringkasan termasuk catatan temuan audit. Yang ketiga, pemberian indeks dan referensi silang. Yang keempat, kertas kerja pro forma. Yang kelima, penelaahan kertas kerja yang ideal. Yang keenam, penulisan kertas kerja sealan dengan kemajuan audit. Dan yang terakhir adalah penyimpanan kertas kerja. Selanjutnya, dokumentasi kertas kerja. Kertas kerja harus memiliki format yang konsisten sehingga dapat membantu auditor dalam setiap penugasannya. Secara umum, auditor internal harus mengupayakan kertas kerja yang rapi, seragam, dapat dipahami, relevan, ekonomis, lengkap secara wajar, sederhana, dan disusun secara logis. Kemudian, hal-hal yang bisa dicakup dalam kertas kerja ada 11. Yang pertama, perencanaan dokumen dan program audit. Yang kedua, kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan, dan lain-lain. Yang ketiga, catatan wawancara. Yang keempat, bagan organisasi, pernyataan kebijakan dan prosedur, serta deskripsi kerja. Yang kelima, saling kontrak-kontrak dan perjanjian penting. Yang keenam, surat konfirmasi dan representasi. Yang ketujuh, foto, diagram, dan tampilan grafis lainnya. Yang kedelapan, uji dan analisis transaksi. Yang kesembilan, hasil-hasil prosedur penelaahan analitis. Yang ke-10, laporan audit dan jawaban manajemen. Dan yang terakhir adalah korespondensi audit yang relevan. PM 21901082169. Bentuk ringkasan kertas kerja ada 5. Yang pertama, setiap segmen audit harus diringkas dalam bentuk narasi. Kedua, ringkasan statistik. Ketiga, ringkasan rapat. Keempat, ringkasan program audit. Dan yang kelima, ringkasan temuan. Pemberian indeks dan referensi silang. Pemberian indeks bertujuan untuk menyederhanakan penelaahan kertas kerja oleh penyelia, memudahkan auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja untuk penelaahan tindak lanjut, menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja, meningkatkan hasil akhir yaitu laporan audit internal. Referensi silang digunakan untuk menunjukkan dari mana dokumen tersebut berasal.
Referensi silang harus menunjukkan sumber informasi. Jika diambil dari kertas kerja lain, maka harus digunakan warna yang berbeda. Kertas kerja pro forma. Anggaran dan schedule seringkali digabungkan karena auditor ingin menghemat penyajian kertas kerja. Beberapa organisasi audit telah membuat aturan kertas kerja yang mengandung informasi standar, yang meningkatkan auditor hal-hal penting yang akan dicakup dalam audit. Sebuah organisasi audit membuat semacam kertas kerja pro forma yang bisa membantu auditor. Saya Dewi Nurhayati di sini akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai karakteristik aplikasi dalam kertas kerja. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu refleksi informasi, yang kedua standarisasi, yang ketiga kenyamanan, yang keempat referensi dokumen, yang kelima tampilan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh menjadi alat kontrol, yang kedelapan integrasi aplikasi, yang kesembilan pengamanan hak akses. Yang berikutnya yaitu mengenai kertas kerja elektronik. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menelaah dan mengubah rancangan. Pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit berbantu komputer dan rekayasa sistem berbantu komputer. Yang berikutnya yaitu mengenai hal yang harus dipastikan saat menelaah kertas kerja. Yang pertama, program audit diikuti dan instruksi-instruksi khusus bagi auditor telah diikuti. Yang kedua, kertas kerja tersebut akurat dan dapat diandalkan dan memang mendukung temuan-temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan yang dicapai memang wajar, valid, dan juga logis. Yang keempat, tidak ada langkah-langkah yang belum diperiksa. Yang kelima, penelaah dengan klien telah dilakukan dan dengan memadai telah dicatat dan bahwa perselisihan telah diselesaikan. Yang keenam, aturan-aturan Departemen Audit pada kertas kerja telah diikuti. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai format kertas kerja. Format kertas kerja terdiri dari laporan, rencana, umum, pekerjaan lapangan, dan supervisi. Yang pertama, laporan. Temuan-temuan yang dilaporkan telah diberi referensi silang dengan memadai ke dokumen pendukung. Kemudian bukti yang tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup penuh. Yang kedua, rencana. Program audit yang memadai telah dibuat. Kemudian rencana pra-audit telah didokumentasikan. Penghilangan langkah-langkah yang diperlukan dalam program audit telah dijelaskan dengan memadai. Dan kemudian waktu audit yang diestimasi dan yang sebenarnya telah didokumentasikan dengan memadai. Pembahasan berikutnya mengenai umum. Bagian alir telah disiapkan, rencana pengambilan sampel telah didokumentasikan dengan memadai dan informatif. Bahan referensi disimpan untuk tujuan konstruksif. Temuan audit sebelumnya telah diinvestigasi. Pertemuan setelah audit telah didokumentasikan dan data administratif telah diselesaikan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pekerjaan lapangan. Setiap bagian kertas kerja diringkas setelah pekerjaan dilakukan dengan temuan-temuan disusun. Ringkasan dirujuk silang ke bahan pendukung yang sesuai. Tujuan, lingkup, dan sifat pekerjaan telah ditentukan dengan tepat. Kesimpulan auditor diberi. Dan yang terakhir mengenai supervisi. Semua pertanyaan telah dijawab dan mutu pekerjaan telah dinilai.